Kata orang, persahabatan tidak mengenal namanya perbedaan, waktu, jarak, harta, ataupun suku. Apapun itu, sahabat akan tetap ada. Sahabat sejati tidak akan pergi walaupun dia telah disia-siakan, bahkan tidak dianggap akan arti kehadirannya dan juga perbuatannya. Yang ada dalam benak dari seorang sahabat adalah bisa selalu ada untuk orang-orang yang ada di dekatnya. Entah orang tersebut menganggapnya hanya sebatas teman biasa atau orang yang berarti. Yang terpenting baginya bisa membantu orang-orang yang ada di dekatnya. Dan inilah kisah persahabatanku, aku dan 3 orang sahabatku yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa Totombijaya yang masih sangat kental ikatan keluarganya. Kami dididik sejak kecil untuk bisa menghargai orang lain, tapi aku adalah seseorang yang terbiasa menyendiri. Aku tak terlalu suka keramaian. Aku lebih suka duduk di beranda rumah dan mengisi hari-hariku dengan menulis. Aku sangat suka menulis, apapun itu. Aku suka menulis semua apa yang ada dalam pikiranku. Hingga suatu hari, aku didatangi oleh seorang yang merubah duniaku. "Hai, kamu Asih ya?" tanya orang itu kepadaku. "Iya, kamu siapa?" tanyaku sambil menatap lekat orang itu. Siapa tahu aku mengenalnya. "Kenalin, aku Arya." Orang itu mengulurkan tangannya. Aku kemudian membalas uluran tangan Arya. Ternyata dia adalah tetangga baruku. Aku tak tahu dari mana dia tahu namaku. Mungkin saja dari orang-orang yang ada di lingkunganku, atau mungkin saja dia sudah lama mengenalku. Apapun itu, aku tak terlalu peduli. Arya sering mengusikku. Diam-diam dia sering muncul dari belakangku, membaca setiap garis goresan penaku yang kutulis pada kertas buku diariku. Setelah selesai aku menulis, barulah dia mengagetkanku dengan mengulang kata-kata yang aku tulis dalam diariku. "Aku gak suka sama orang baru itu. Dia usil dan sering menggangguku," kata Arya mengagetkanku. "Kamu," kataku kaget bukan main. Aku merasa gak enak. "Kamu kenapa sih gak suka sama aku?" tanya Arya. Soalnya kamu usil," kataku kemudian. Kamu itu cewek paling aneh yang pernah aku kenal," kata Arya padaku. "Maksud kamu?" kataku sambil menatapnya lekat-lekat. "Iya, kamu tuh gak kayak cewek-cewek pada umumnya. Kamu itu bagaikan sebatang kara di tengah lautan mentimun," kata Arya seenaknya. Aku makin gak ngerti, kataku. "Iya, kamu tuh kenapa sih suka banget menyendiri? Kenapa kamu gak mencoba mencari teman?" tanya Arya. "Aku lebih suka sendiri," jawabku singkat. "Kenapa? Padahal aku lihat kamu itu orangnya suka menolong, tapi kenapa kamu gak punya teman?" tanya Arya. Aku hanya diam, tak menjawab, hanya menunduk. Arya tahu kalau perkataannya telah sedikit menyinggungku. "Maaf ya sih, aku tuh gak ingin apa-apa. Aku cuma pengen kamu bisa bangkit. Dunia ini tak sebesar daun kelor," kata Arya lalu meninggalkanku sendiri. Aku kemudian hanya duduk termenung. Mungkin benar kata Arya, bagaimana aku bisa mendapatkan teman kalau aku hanya berdiam diri. Dan akhirnya Arya adalah sahabat pertama yang aku punya. Dia selalu ada buatku. Dia selalu menghiburku. Kini duniaku menjadi berubah. Aku pun juga selalu ada untuk Arya. Bagiku, Arya sangat penting, karena dia telah merubah warna hidupku. Dulu aku yang hanya seorang yang pendiam, berubah sedikit menjadi agak cerewet, tapi tidak berlebihan. Makasih ya Arya, udah jadi sahabatku. Iya sih, sama-sama. Pokoknya kita harus jadi sahabat selamanya. Iya, apapun yang terjadi. Dan tak terasa kami sudah setahun bersahabat, dan kini kami sama-sama kuliah. Awal-awal kuliah kami masih sering bertemu, tapi setelah beberapa kuliah kami jarang bertemu dan jarang berkomunikasi. Aku mencoba mengirim pesan pada Arya, tapi tidak ada balasan. Aku merasa ada yang berubah darinya. Aku tak tahu apa penyebabnya. Semua pesan yang aku kirim lewat SMS, tak ada satupun yang dibalas. Aku merasa ada yang kurang setelah perubahan Arya kepadaku. Kini tak ada lagi pesan-pesan dari Arya yang kuterima. Apa benar Arya telah melupakanku karena dia telah mendapat teman baru?
Seingatku, Arya hanya sekali menghubungiku. Itu juga karena diminta tolong untuk dibuatkan tugasnya. Pada saat itu, aku merasa lega. Aku kira Arya nggak lupa sama aku. Tapi ternyata aku salah. Itu bisa dibilang pesan terakhir dari Arya setelah 2 bulan terakhir. Hai sih, ngelamun aja. Kakak, bikin aku kaget aja. Iya, habisnya kamu ngelamun aja. Mikirin apa sih? Aku bingung aja, Kak. Kakak tahu kan kalau selama ini aku berteman baik dengan Arya. Tapi udah 2 bulan terakhir ini dia berubah, Kak. Keluhku pada kakakku. Berubah gimana? Iya, Kak. SMS-ku nggak pernah dibales. Kalau aku telepon juga nggak pernah diangkat. Ya mungkin dia sibuk kali. Ya masa sibuk 2 bulan sih, Kak? Kataku kemudian. Ya udah, nanti biar kakak bantu cari tahu deh. Waktu hari Minggu, aku memutuskan untuk pergi ke pantai. Biasa aku dan Arya sering bermain di sana. Pada saat itu aku melihat Arya, tapi tak sendiri. Dia bersama dengan seorang perempuan. Aku mencoba mendekati mereka, tapi langkahku kemudian terhenti. Gimana Arya? Apa kamu udah berhasil menjauhi Asih? Tanya orang itu. Iya, aku udah buat dia benci sama gue juga. Sekarang lo udah puas kan? Kata Arya. Bagus Arya, kerja bagus. Ini uang buat lo. Orang itu memberikan uang pada Arya. Aku tak mengerti apa maksud dari semua itu. Aku pun tak tahan lalu aku menghampiri mereka. Arya, apa maksudnya semua ini? Jadi kamu selama ini baik sama aku dan berpura-pura jadi sahabat aku karena uang? Aku berkata sambil berlinang air mata. Arya hanya diam lalu orang itu yang menjelaskan. Iya, betul sekali. Dan Arya udah berhasil melakukannya. 1 tahun yang lalu, saya dan Arya membuat perjanjian dan taruhan. Jika Arya berhasil membuat kamu mau bersahabat dengan dia, maka Arya akan mendapat uang. Aku gak nyangka ya, ternyata kamu begini. Dulu kamu yang bilang bahwa sahabat itu lebih berharga dari apapun. Tapi kenapa kamu justru melakukan ini sama aku? Kataku sambil menangis. Aku benar-benar kecewa dan sedih. Orang yang kuanggap sahabatku ternyata gak lebih dari seorang yang tak punya perasaan. Dia menukar arti persahabatan ini dengan uang. Maafin aku sih. Sebenarnya aku juga gak mau ngelakuin ini. Aku terpaksa, kata Arya. Sebenarnya aku punya salah apa sih sama kamu ya? Sampai kamu tega kayak gini, kataku. Aku benar-benar minta maaf sih. Pada saat itu, aku emang lagi butuh uang, kata Arya. Lalu kenapa harus aku yang menjadi bahan taruhannya? Lalu apa arti persahabatan kita selama ini? Karena kamu itu orangnya super pendiam dan susah buat diajak ngomong. Makanya kamu jadiin bahan taruhan, kata teman Arya tadi. Aku sebenarnya juga menganggapmu sahabat terbaikku sih. Aku 2 bulan ini menjauhi kamu karena aku gak mau kamu tahu soal taruhan ini. Aku gak mau mengkhianati persahabatan kita. Gue mohon maafin sih, kata Arya. Udahlah ya, kamu gak perlu minta maaf. Makasih buat semuanya. Aku pulang dengan berlinangan air mata. Aku gak nyangka, ternyata sekarang persahabatan bisa ditukar dengan uang. Padahal aku telah benar-benar menganggap Arya teman baikku. Aku pandangi jelas persahabatan kami. 1 tahun yang sangat berarti buatku. Ternyata tak berarti apa-apa buat Arya. Aku menangis dalam kamarku. Rasa ini bahkan lebih sakit dari rasa putus dari pacar. Terdengar suara pintu kamarku diketuk-ketuk. Sih, gue mohon keluar dari kamar. Gue mau ngomong sama lo. Suara Arya di luar. Aku tak menghiraukannya. Rasa sakit hatiku sudahlah amat kuat tertancap dalam hati. Gue tahu gue salah, tapi gue terpaksa sih. Pada saat itu gue hutang sama orang tadi karena buat berobat ibu gue. Jadi gue terpaksa terima taruhannya, kata Arya. Tapi kenapa harus gue sih ya? Teriakku. Itu karena pilihan dia. Aku juga gak ada maksud sih. Gue akan melakukan apa aja sih biar lo maafin gue, kata Arya. Pergi dan jangan pernah temui aku lagi. Dan jangan muncul di depanku lagi. Aku nyesel kenal kamu, teriakku. Baik, kalau itu buat kamu maafin gue akan pergi. Jaga diri kamu baik-baik sih. Arya pergi. Dalam hatiku sebenarnya tak rela. Tapi aku juga sangat benci diperlakukan seperti ini. 3 hari setelah hari itu,
Aku datangi keluarganya. Biar bagaimanapun, Arya pernah menjadi sahabatku. Aku menghadiri pemakamannya. Aku tak kuasa menahan air mataku melihat pemakaman sahabatku. "Nak, apa benar kamu yang bernama Asih?" Ibu Arya mendekatiku. "Iya benar, Bu," kataku. Ibu tua itu lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah amplop putih dia ulurkan kepadaku. "Sebelum meninggal, Arya menuliskan surat ini untukmu. Padahal pada saat itu dia sangat kesusahan untuk memegang pena saja. Tapi dia bersikeras," kata ibunya Arya. Aku buka surat itu. Tanganku gemetar dan air mataku mengalir di pipiku. "Untuk sahabatku Asih, aku benar-benar minta maaf. Aku sebenarnya gak ada maksud untuk membohongimu. Aku terpaksa melakukan ini karena butuh uang itu untuk berobat ibuku. Mungkin saat kamu baca surat ini, aku telah berada di sisi Tuhan. Aku telah damai berada di sampingnya. Tapi Tuhan mungkin juga tak akan menerimaku sebelum kamu memaafkanku. Di tempat peristirahatanku yang terakhir, mungkin hanya bisa menatapmu. Sih, kamu adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Lewat kamu, aku telah mengenal arti persahabatan sesungguhnya. Aku benar-benar minta maaf jika udah buat kamu kecewa dan sakit hati. Dan sekarang aku juga telah memenuhi permintaanmu untuk tidak muncul selamanya di hadapanmu. Dan saat kamu membaca surat ini, mungkin aku telah tak ada lagi di dunia. Aku merasa waktuku semakin dekat. Jadi aku mohon sih, maafin aku. Aku ingin melihat senyummu yang tulus untuk memaafkanku ketika aku di sana nanti. Aku sayang kamu, sahabatku. Pesanku, carilah terus teman dan sahabat, jangan berhenti. Tuhan pasti tak akan membiarkan gadis sebaik kamu sendiri. Dari seseorang yang pernah menjadi sahabatmu dan selalu ingin menjadi sahabatmu. Arya. Aku tak kuasa menahan air mataku. Tak ada kata-kata yang bisa aku keluarkan. Hanya suara isak tangis. Ternyata aku salah. Arya melakukan ini demi ibunya. Dan kini aku telah kehilangan seseorang yang penting dalam hidupku. Aku telah kehilangan sahabatku untuk selamanya. Kini semua tenang, aku dan Arya hanya tinggal kenangan. Gelas tanda persahabatan kami, aku peluk erat-erat bersama dengan surat terakhir Arya. Aku gak nyangka Arya akan pergi secepat ini, dan kini aku hanya bisa mendoakannya. Semoga Tuhan menempatkan Arya pada tempat yang indah dan aku akan selalu memaafkannya. Sahabat terbaikku.